Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, saudara-saudari warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini ada beberapa hal kabar gembira yang akan saya sampaikan. Namun demikian, sebelumnya kami atas nama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat Sumatera Utara yang telah bersama-sama bergotong royong berupaya keras melakukan upaya pencegahan pemutusan rantai penularan COVID-19 di wilayah kita. Saudara-saudari warga masyarakat Sumatera Utara saat ini sedang berhadapan langsung dengan musuh yang tidak kasat mata, yakni COVID-19. Kami sangat berharap agar saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara tidak bosan-bosan untuk tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, dan selalu disiplin menjaga jarak antar sesama sejauh 2 meter, dan selalu membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta membiasakan diri menggunakan masker. Masker harus digunakan tidak saja oleh orang yang sakit, tetapi juga oleh orang yang sehat. 90% penularan COVID-19 melalui droplet yang masuk melalui mata, hidung, dan mulut yang dibawa oleh tangan kita. Sehingga penggunaan masker dan mencuci tangan merupakan hal yang penting untuk mencegah masuknya virus ini ke dalam saluran pernapasan kita. Untuk kalangan masyarakat umum, dapat menggunakan masker berupa kain 3 lapis, sedangkan untuk tenaga kesehatan yang menangani PDP di rumah sakit tetap harus menggunakan masker dan APD yang standar sesuai dengan ketentuan, karena risiko penularan COVID-19 di rumah sakit adalah tinggi. Masker kain 3 lapis dapat melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 sampai dengan 70%. Sehingga dengan diiringi kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak 2 meter dengan orang lain, menjauhi keramaian, maka akan memberikan perlindungan yang maksimal hingga 100% dari tertularnya COVID-19 ini. Gejala-gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorok, dan sesak napas yang menjadi gejala infeksi saluran pernafasan belum tentu akan dirasakan oleh orang-orang yang tertular COVID-19, dikarenakan sebagian besar dari mereka memiliki daya tahan tubuh yang baik. Akan tetapi, orang-orang tanpa gejala ini dapat menularkan kembali kepada orang lain di sekitarnya, terutama mereka-mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, seperti orang lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan penderita dengan defisiensi imunitas. Untuk itulah, penggunaan masker dan upaya pencegahan penularan COVID-19 harus dilakukan oleh kita semua, seluruh masyarakat wilayah Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini, Selasa, tanggal 7 April 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 133 orang, penderita COVID-19
terkonfirmasi positif sebanyak 76 orang. 53 orang diantaranya hasil pemeriksaan PCR dan 23 orang diantaranya hasil pemeriksaan rapid test. Sampai saat ini penderita COVID positif meninggal sebanyak 7 orang dan alhamdulillah mulai hari ini ada 6 orang yang sembuh dari penderita COVID, jadi total menjadi 8 orang. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, dari data di atas menunjukkan penyebaran dan penularan COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang memberlakukan status tanggap darurat di wilayah Sumatera Utara harus tetap kita dukung. Sekali lagi kami memohon agar warga masyarakat Sumatera Utara yang sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kasat mata ini, agar tidak bosan-bosan untuk tetap melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19. Sembuhnya 8 penderita PDP COVID-19 positif membuktikan bahwa penyakit menular ini tetap dapat disembuhkan. Orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 berarti dirinya sudah tidak ada lagi gejala klinis penyakit dan tidak ada lagi virus yang bersarang di tubuhnya. Hal ini dibuktikan melalui pemeriksaan swab atau PCR yang dilakukan sebelum penderita melakukan rawat jalan. Mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa harus melakukan isolasi. Terima kasih kita ucapkan untuk para tenaga kesehatan yang sedang berjuang keras mengobati pasien-pasien PDP di rumah sakit di wilayah Sumatera Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam merawat saudara-saudara kita yang menderita COVID-19. Sedangkan untuk pasien PDP yang masih dalam proses perawatan dan diisolasi, kita doakan semoga mereka semua dapat segera diberikan kesembuhan. Kemudian kami berterima kasih untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara yang telah dengan tulus ikhlas membantu dan mendonasikan sebagian rezekinya membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sampai hari ini, jumlah donasi yang terkumpul sampai dengan pukul 17.00 sebesar Rp265.340.000. Bagi Anda yang bersedia untuk mengirimkan donasi, dapat mentransfer ke Bank Sumut Peduli, ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 100010273 kali 74 kali. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk menjaga warga yang sehat tetap sehat tanpa corona dan permasalahan wabah COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Utara dapat segera berakhir. Selanjutnya, bila ada pertanyaan dari media dipersilakan, mohon dapat menyebutkan nama dan medianya. Halo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Azizah, Pak. Ya, dari Bu Aziza. Dari Bisnis Indonesia. Ya, Pak, apakah sudah ada pengajuan dari kabupaten kota terkait usulan penerapan PSBB yang masuk ke Pemprov? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kendala untuk penerapan PSBB di masing-masing wilayah kabupaten kota, Pak? Terutama untuk kota Medan itu kan kasusnya paling banyak dari Medan ya, Pak. Seperti apa? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang pengajuan usulan dari kabupaten kota tentang pelaksanaan PSBB dan kendala PSBB yang dihadapi. Sampai saat ini kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk daerah-daerah yang sudah siap. Sampai saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 belum menerima pengajuan PSBB dari kabupaten kota. Kendala-kendala dari PSBB tersebut adalah kesiapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB di wilayah masing-masing, termasuk kesiapan dari pemerintah daerah setempat. Kebijakan PSBB yang akan dilakukan di wilayah Sumatera Utara masih dalam pembahasan dari pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Baiklah. Baik, demikianlah press release yang bisa kita berikan pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, dan wabah ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara lawan COVID-19. Bersama kita bisa. Horas. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri?
Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.